saya akan melanjutkan tentang poin-poin yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan yang sudah saya jelaskan dari awal, maka kita mengetahui bahwa keselamatan itu bukan berasal dari manusia. Walaupun manusia mengendakinya, manusia mengingininya, tapi keselamatan berasal dari Tuhan Allah yang telah ditetapkannya siapa yang diselamatkan. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, ketika kita ingin mengerti urutan-urutan keselamatan, kita harus tahu itu tidak ada jedahnya dari satu poin ke poin lain, dari mulai panggilan efektif, regenerasi, iman, pertobatan, pembenaran, pengudusan, ketekunan, sampai pemulihan. Itu dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah, tetapi juga tidak ada gap antara satu poin dengan poin berikutnya. Itu yang kedua. Prinsip yang ketiga, kalau kita ingin memahami tentang prapengetahuan Allah dan predestinasinya atas orang-orang percaya, maka kita harus menyadari seringkali kita terpleset menempatkan diri, memahami itu secara antroposentris. Jadi saya sebagai ciptaan ingin mencoba memahami penetapan Allah menurut saya. Padahal tidak demikian. Memahami urutan-urutan keselamatan dan memahami tentang penetapan dan prapengetahuan Allah itu haruslah teosentris, supaya tidak bergeser, terpleset dengan pengertian sendiri. Yang keempat, yang perlu kita pahami dari bicara tentang urutan keselamatan, ialah semua urutan keselamatan, mulai dari secara ontologis, kekekalan prapengetahuan sampai kepada pemuliaan, jadi tahapan-tahapan itu, maka kita tahu dasarnya dan arahnya itu di dalam kesatuan dengan Kristus. Jadi di dalam kesatuan dengan Kristus, baik itu prapengetahuan maupun sampai pemulihan, di dalam kesatuan dengan Kristus. Ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita mengetahui bahwa seluruhnya itu di dalam kesatuan dengan Kristus. Juga kita mengetahui juga bahwa Allah memanggil kita dan berlaku efektif itu di dalam kesatuan dengan Kristus. Ketika dilahirkan baru oleh Roh Kudus, itu di dalam kesatuan dengan Kristus. Jadi sentral dari keselamatan yang diterima, dialami oleh kita dan dianugerahkan oleh Allah, itu ada di dalam kesatuan dengan Kristus. Nah, ini menjadi hal penting dan menjadi kekuatan bahwa saya dan saudara yang percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, percaya bahwa beroleh keselamatan itu di dalam kesatuan dengan Kristus. Dengan demikian saudara dan saya mendapatkan satu keyakinan yang teguh bahwa saya miliknya Allah dan bahwa Allah Bapa saya di dalam kesatuan dengan Kristus. Dan tentu implikasinya yang kelima adalah saya bersukacita menjalani kehidupan yang tentu ada susah, ada senang. Saya bergembira karena ketika saya menjalani hidup di tengah-tengah kesusahan dan kesenangan di dunia ini, maka saya mendapatkan pada diri saya satu semangat mengarahkan diri pada Allah yang hidup, Allah yang bertakhta. Jadi di sini saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita menikmati hidup ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Sekalipun sulit, kondisi bumi ini makin hari makin panas, situasi sosial, politik, ekonomi makin berat, tetapi karena arah hidup kita bukan pada dunia ini, dan kita menjadi orang-orang yang adalah warga kerajaan sorga, dan kita memandang kepada Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang penuh gairah. Jadi kiranya Tuhan menolong saudara sekalian untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Memang tidak mudah, tetapi dengan keselamatan, ya, keselamatan yang pasti dan tidak akan hilang. Mengapa tidak hilang? Mengapa keselamatan itu tidak hilang, saudara? Ini yang keenam, prinsip yang keenam. Keselamatan tidak hilang karena jaminannya adalah Allah yang tidak berubah. Jaminannya adalah pribadi dan karya Kristus. Dan tentunya kita harus bisa menikmati bagian-bagian penting itu.